Halo semuanya, oke. Jadi di pertemuan kali ini, kembali lagi bersama saya Mestewan dalam kelas fisika. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas materi masih kaitannya dengan getaran harmonis sederhana, yaitu pada subbahasan frekuensi dan periode getaran pada ayunan sederhana. Seperti apa materinya? Ayo kita langsung menuju ke materinya. Oke, baik semua. Jadi di video kali ini saya akan lanjutkan materinya, yaitu tentang periode dan frekuensi getaran harmonik pada ayunan sederhana ya. Nah, di sini saya sudah punya sebuah gambar dari ayunan sederhana, di mana di sini ada sebuah beban ya, beban bandul. Kemudian bandul ini diikatkan pada salah satu ujung tali, sedangkan ujung tali lainnya diikatkan ke sebuah atap. Kemudian saya simpangkan sebesar theta sudutnya di sini. Ini sudut simpangannya. Ketika saya lepaskan, maka bandul akan bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, melakukan gerakan harmonis sederhana. Nah, dari gambar ini panjang talinya adalah L, jadi ini adalah panjang tali ya. Panjang tali satuannya meter pastinya. AS ini percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian X ini adalah besar simpangannya, theta adalah sudut simpangannya. Posisi A merupakan posisi di mana bandul itu mengalami simpangan maksimum ke arah kanan, yaitu dengan sudut theta ya, atau misalnya dinyatakan dalam jarak adalah X simpangannya. Posisi O merupakan keadaan bandul dalam keadaan setimbang. Ketika bandul di posisi O, artinya simpangannya sama dengan 0. Sedangkan posisi B merupakan posisi di mana bandul berada dalam kondisi simpangan maksimum kiri dengan besar simpangannya X atau dinyatakan dalam sudut adalah theta. Sekarang saya minta kalian semua coba perhatikan bandul di posisi A. Saya akan menganalisis gaya apa saja yang bekerja pada bandul di posisi A. Kenapa saya perlu menganalisis bandul di posisi A, gayanya? Karena tadi bandul dalam kondisi bergerak ke kanan dan ke kiri, berayun, melakukan getaran harmonis. Suatu benda yang bergerak, maka dia harus ada gaya yang bekerja. Demikian menurut hukum kedua Newton ya. Benda yang bergerak, maka dia harus punya gaya yang bekerja. Kira-kira gaya apa saja yang menyebabkan bandul tersebut bergerak? Oke, bandul mempunyai gaya berat. Gaya berat besarnya adalah mg, mengarah ke pusat bumi. Tetapi bandul tidak melakukan gerakan ke pusat bumi ataupun ke atas. Tidak searah dengan gaya gravitasi. Maka dari itu kita harus memproyeksikan gaya berat ini pada sumbu X negatif ke arah kiri dan pada sumbu Y negatif. Perhatikan, sudut theta di atas ini sama dengan sudut theta di bawah ini, karena ini merupakan segitiga sebangun. Saya tunjukkan ya. Jadi segitiga ini sebangun dengan segitiga ini. Nah, karena segitiga ini sebangun, maka otomatis sudutnya adalah sama besar sudutnya. Sumbu Y positif ini sumbu Y positif karena dia berada di samping sudut, sehingga komponen gaya vektornya adalah negatif mg cos theta. Nah, kenapa min? Karena ke arah Y negatif ya, ke arah bawah. Kemudian sumbu X karena dia berada di depan sudut, seperti ini juga proyeksinya juga bisa, maka dia adalah negatif mg sin theta. Kenapa negatif? Karena menuju ke sumbu X negatif, sama saja. Nah, dari ketiga gaya ini, gaya berat arah ke gravitasi itu tidak searah dengan gerakan harmonis sederhana ini, sehingga bukan gaya tersebutlah yang
menjadi gaya utama menyebabkan benda bergerak atau ayunan bergerak, bukan. Ke arah Y negatif juga bukan, karena bandul tidak melakukan gerakan ke bawah dan ke atas. Jadi yang menyebabkan bandul ini bergerak adalah gaya yang bekerja pada sumbu X negatif. Ya. Ini adalah keterangannya. Mg itu gaya berat menuju pusat gravitasi. Mg cos theta adalah komponen vektor gaya ke arah sumbu X negatif. Mg sin theta komponen vektor gaya berat ke sumbu X negatif. Oke, bisa diperhatikan dulu gambarnya seperti ini ya. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi gaya yang menyebabkan bandul bergerak periodik adalah gaya negatif Mg sin theta, itu yang saya border dengan warna kuning. Hanya itu, karena dua gaya yang lain, Mg dan Mg cos, ini tidak menyebabkan benda bergerak, tidak mempengaruhi gerakan benda. Satu-satunya gaya hanyalah negatif Mg sin theta yang searah dengan gerakan benda. Nah, karena nilai sudutnya itu sangat kecil, kenapa nilai sudutnya sangat kecil? Ini syarat supaya ayunan bisa melakukan getaran harmonik sederhana. Kalau sudutnya itu tidak kecil, maka lama-kelamaan getaran itu akan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Coba di sini misal kamu menyimpangkannya dengan sudut yang cukup besar, misalnya di sini ya. Maka getaran berikutnya dia akan berada di posisi bawahnya lagi. Kemudian dia akan ke bawah lagi. Nah, ini kan bukan termasuk jenis getaran harmonik sederhana, tetapi getaran harmonik teredam. Tetapi kalau kita simpangkan dengan sudut yang kecil itu berapa, Pak? Menurut sumber referensi saya, sudut yang kecil itu kurang dari 15 derajat. Ada yang menyatakan juga kurang dari 10 derajat. Jadi kalau kita simpangkan dengan sudut kurang dari 15 derajat, maka akan tercipta getaran harmonik sederhana pada ayunan sederhana ini. Syaratnya itu, nilai sudutnya harus kecil. Sehingga dia akan bergetar di posisi dan lintasan yang sama terus-menerus dan tidak akan selalu lebih rendah itu enggak. Kalau sudutnya tinggi maka dia ada kemungkinan seperti itu karena ada pengaruh redaman gaya geseknya. Nah, karena sudutnya itu kecil, yaitu kurang dari 15 derajat, maka nilai sinusnya bisa kita nyatakan dengan seperti ini. Sin theta sama dengan X per L. Atau sama dengan nilai sudut dalam radian. Karena nilai sudutnya itu sangat kecil. Sekarang coba kita lihat sudut theta. Sudut theta itu di sini. Di depannya sudut theta itu ada garis apa? Di depannya itu berarti ini. Oh, ya ada X. Terus di sampingnya, di miringnya itu ini L. Oke, jadi sin theta itu kan demi. Masih ingat? Sin itu demi, depan dibagi miring. Ya, sebentar saya tulis dulu. Jadi sin theta itu adalah demi, depan dibagi miring. Di depannya sudut theta itu ada garis X, sedangkan miringnya adalah L. Sehingga sin theta bisa kita nyatakan dengan X per L. Persamaan ini berlaku jika nilai sudutnya itu kecil. Sudut kecil itu berapa, Pak? Sekali lagi nilainya kurang dari 15 derajat. Maka dari itu persamaan Mg sin theta yang warna kuning ini saya bisa menggantinya menjadi negatif Mg X per L. Dengan X per L ini sebenarnya adalah nilai dari sinus tetanya. Saya ganti menjadi X per L ya. Ini adalah gaya yang membuat bandul bergerak ke kanan dan ke kiri. Oke. Sekarang kita akan setarakan gaya tersebut ke dalam gaya dari hukum Hooke, yaitu negatif Kx. Kita setarakan F dari hukum kedua Newton dan F dari hukum Hooke. Min Kx sama dengan min
mgx per L ya. Masing-masing punya negatif, kita coret. Masing-masing punya X juga bisa kita coret. Maka persamaan ini menjadi K sama dengan mg seper L. Substitusikan persamaan tersebut dalam periode ayunan gas. Oke, masih ingat persamaan yang ini tadi ini kita dapatkan dari periode pada getaran harmonik sederhana pada pegas ya. Nah, di sini ada nilai K. Nilai K. Tadi dari getaran ayunan sederhana kita mendapatkan nilai K-nya adalah mg seper L. mg seper L ini kita masukkan ke dalam persamaan periode ini. Maka akan menjadi T sama dengan 2pi akar M per mg per L ya. Ini adalah nilai K-nya. mg per L. L-nya ini bisa naik ke atas dikalikan dengan M jadi ml per mg. Nah, seperti persamaan di samping ini. Karena di atas ada M, di bawah ada M, jadi bisa kita coret. Sehingga persamaan ini akan menjadi T sama dengan 2pi akar L per G. Atau kalau kita rubah menjadi frekuensi, menjadi F sama dengan seper 2pi akar G per L. Oke, bisa diperhatikan itu ya. Nah, akan saya tandai lagi. Masing-masing dalam persamaan periode dan frekuensi, dia ada variabel L dan variabel G. Oh, jadi frekuensi dan getaran pada ayunan sederhana itu hanya dipengaruhi oleh dua variabel. Yang pertama L, panjang tali, dan yang kedua G adalah percepatan gravitasi. Kalau kemarin pada pegas, getaran pada pegas itu dipengaruhi oleh massa dan konstanta. Nah, sekarang pada tali, ayunan pada tali itu hanya dipengaruhi oleh panjang tali dan gaya gravitasi. Massa benda nggak berpengaruh. Massa bendanya berapapun nggak berpengaruh. Berbeda dengan kemarin yang di getaran harmonik sederhana pada pegas ya, itu yang harus kamu bisa bedakan. Getaran harmonik sederhana pada pegas dan pada ayunan sederhana. Pengaruhnya itu berbeda. Besar frekuensi dan periodenya itu berbeda. Saya ulangi lagi. Kalau dalam pegas, kemarin dipengaruhi oleh konstanta pegas dan M, K per M. Kalau dalam ayunan sederhana, hanya dipengaruhi oleh panjang tali dan gaya gravitasi. Selain itu tidak berpengaruh. Oke? Bisa dipahami ya? Saya juga sebenarnya ada virtual lab-nya, cuman ini nanti akan saya jadikan sebagai mini praktikum kalian di rumahnya masing-masing. Seperti percobaan kemarin pada saat saya menjelaskan tentang getaran pada pegas, saya minta mencari T dan F-nya untuk 10 kali getaran bolak-balik dengan memvariasikan massa, gravitasi, panjang tali untuk membuktikan persamaan ini. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan mencoba latihan soal untuk persoalan tadi, mencari frekuensi dan periode getaran harmonik pada ayunan sederhana. Di sini saya sudah punya sebuah soal. Saya bacakan dulu. Sebuah bandul matematis dengan beban 1 kg memiliki periode 1 sekon. Jika beban diganti menjadi 2 kg, periodenya menjadi, oke ya. Jadi akan saya tulis dulu yang diketahui. Massa dari bebannya adalah 1 kg. Memiliki periode T besar yaitu 1 sekon. Jika beban diganti menjadi 2 kg, ini M1 berarti, sorry. M2-nya adalah 2 kg. Periodenya menjadi, oke, persamaan periode dalam ayunan sederhana adalah T sama dengan 2pi akar L atau G tadi yang di atas? L ya. Oke, jadi kalau periode itu yang di atas adalah L-nya, yang di bawah itu G-nya. Oke, perhatikan dalam persamaan ini ada nggak variabel massa? Ada nggak variabel massa? Nggak ada kan? Oke, karena nggak ada variabel massa, maka T2 sama dengan T1, yaitu sama dengan 1 sekon, sama.
Jadi kamu ganti masa bebannya dengan beraneka ragam besar, itu tidak merubah periode dari getaran harmonik sederhana pada ayunan sederhana. Gitu? Oke, ini satu latihan soal dari saya. Mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita pada pelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, di subbab berikutnya lagi. Tetap semangat dan belajar. Sampai jumpa. Salam fisika.